Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita pagi hari ini. Senang sekali boleh kembali menyampaikan firman Tuhan pada saat hari ini saudara. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau beberapa hari yang lalu kita sudah belajar dari kitab 1 Samuel dan baru kemarin kita masuk dalam kitab 2 Samuel, hari ini pun kita masih ada dalam kitab 2 Samuel. Dalam kitab 2 Samuel ini bangsa Israel sudah berada di bawah kepemimpinan Raja Daud, di mana sebelumnya Israel dipimpin oleh raja pertama mereka yaitu Saul yang akhirnya mati karena dengan sengaja menjatuhkan dirinya ke pedang yang dibawa oleh anak buahnya. Kita tahu bersama bahwa Saul selama hidupnya ia menaruh rasa dendam, ia menaruh rasa cemburu kepada Daud. Namun Daud tidaklah demikian, melainkan sebaliknya. Daud tetap menunjukkan kasihnya. Salah satu hal yang dilakukan Daud kepada keluarga Saul ialah terdapat dalam kitab 2 Samuel 9 ayat yang pertama sampai yang ke-13 yang jadi ayat pokok kita pagi hari ini. 2 Samuel 9 ayat yang pertama sampai 13 menceritakan di mana Daud sedang mencari kaum keluarga Saul yang masih hidup. Dan dia mencarinya lewat Ziba yang tidak lain adalah hamba dari keluarga Saul. Dan saudara, Daud berkata kepada Ziba, perhatikan ayat yang ketiga saudara. Kemudian berkatalah raja, di sini adalah Raja Daud, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Mephiboset adalah anak dari Yonatan, seorang yang dikasihi Daud. Lalu dijelaskan dalam ayat yang ke-6, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-6 dikatakan, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset jawabnya, inilah hamba Tuanku. Lalu dijelaskan dalam ayat yang ke-7 bahwa Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset dengan memberikan seluruh ladang milik Saul. Dan ayat ini diakhiri dengan penjelasan dalam ayat yang ke-13, langsung saja saudara kita perhatikan ayat yang ke-13. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita belajar betapa Daud memiliki hati yang besar. Ia tidak menaruh dendam kepada Mephiboset yang tidak lain adalah cucu Saul, seorang yang membenci Daud, yang bahkan beberapa kali ingin membunuhnya. Saudara, dalam masa itu biasanya jika ada perselisihan, maka orang yang berselisih harus membunuh lawannya. Itu tidak hanya orang yang ia tuju saja, namun seluruh keturunannya pasti dibunuh. Karena apa? Untuk menghindari pembalasan dendam di kemudian hari, atau yang saat ini dikenal dengan istilah genocide, kejahatan yang secara besar-besaran di mana membunuh satu suku, satu etnis, satu kelompok, bahkan satu turunan, supaya apa? Menghindari pembalasan dendam di kemudian hari. Namun hal itu tidak berlaku bagi Daud. Ia bahkan tidak berniat untuk membunuh Saul walau sudah ada kesempatan. Juga Daud tidak ada niat bahkan untuk membunuh keturunan dari Saul, saudara. Daud sadar bahwa ia dibenci oleh Saul, tapi ia tidak meresponnya dengan membenci juga, melainkan ia menunjukkan kasihnya kepada keluarga Saul, kepada keturunan Saul, baik kepada Yonatan anak Saul maupun kepada Mephiboset anak dari Yonatan. Saudara, ini mengajar kita, adakah seseorang yang membenci kita saat-saat ini? Adakah seseorang yang menaruh dendam kepada kita, yang bahkan mungkin pernah menyakiti hati kita dengan alasan apapun itu? Kita mau belajar dari Daud. Memang sangat tidak mengenakan jika ada seseorang yang membenci kita, ada seseorang yang menyakiti kita dengan sengaja. Tapi itu bukan berarti jadi alasan kita untuk menjadi sama seperti mereka. Karena saudara, kalau kita baik
dengan orang yang juga baik kepada kita itu biasa. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 6 ayat yang ke-32, saudara boleh perhatikan Lukas 6 ayat yang ke-32 dikatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Namun sungguh luar biasa, sungguh sangat luar biasa jika kita orang-orang percaya mampu untuk tetap hidup di dalam kasih, mampu untuk tetap mengasihi orang yang menyakiti kita. Dan itulah yang Tuhan Yesus mau harapkan kepada kita anak-anaknya yang senantiasa menebarkan kasih kepada siapapun dan kapanpun. Kitab Amsal mencatat juga bahwa kasih sanggup menutupi pelanggaran. Itu artinya juga saudara bahwa kasih sanggup mengalahkan rasa sakit hati pada seseorang pada mereka yang menaruh rasa benci. Pagi hari ini kita kembali diajarkan, kita kembali diingatkan. Firman Tuhan mau mengajak kita, mari kita hidup di dalam kasih dan dikuasai oleh kasih. Jangan biarkan kita hidup dalam sakit hati kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Namun kita mau kalahkan perasaan sakit hati dengan senantiasa menebarkan kasih agar hidup kita semakin Tuhan berkati. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, saya percaya boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita. Dan mari kita mau hidupi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami